Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, para katekis yang saya hormati, sharing saya hari ini didasarkan pada Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai dengan 37. Ketika kita melihat orang yang gagap itu tidak bisu ya, sama sekali, tetapi ada bunyinya, tetapi nggak jelas. Lalu ada yang tuli. Apa yang bisa kita pahami di sana? Bagaimana kalau kita berbicara dengan orang yang tuli? Apa yang harus kita kerjakan? Lalu bagaimana kita kalau berbicara dengan orang yang gagap atau orang yang bisu? Apa akibatnya kalau kita berbicara dengan orang tuli, dan apa akibatnya kalau kita bicara dengan orang yang gagap atau bisu? Tapi sebelumnya saya mau mengucapkan selamat Hari Valentine pada saudara-saudara terkasih dan para katekis yang saya hormati. Semoga kita diingatkan untuk selalu mengasihi orang lain. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ketika kita berbicara dengan orang yang tuli, atau ketika kita berbicara dengan orang yang gagap atau bisu, kejadiannya adalah seringkali mengsle. Mengsle itu artinya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Seperti halnya di sini dalam kisah atau dalam perikop hari ini juga terjadi masalah yang menurut saya adalah tidak cocok. Ketika seorang yang tuli, seorang yang bisu atau gagap disembuhkan, mereka pun juga menjadi contoh bahwa ada masalah di sana. Mereka sudah diberitahu, sudah diminta untuk tidak memberitahukan kepada orang lain, tetap saja memberitahukan kepada orang lain. Ini karena ada ketulian atau ada kebisuan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, mungkin yang saya sharingkan ini berbeda dengan sharing-sharing teman-teman yang lain atau romo-romo atau siapa saja yang sudah sharing. Namun saya akan mengatakan bahwa memang sulit memberitahu orang yang tuli. Memang sulit memberitahu orang yang gagap. Karena responnya juga sulit. Ketika kita memberitahu orang yang sulit, kita tidak tahu apakah dia dengar atau tidak. Ketika kita memberitahu orang yang gagap, apakah kita bisa menerima pemahaman dia atau tidak? Lalu itu tidak terjadi arus bolak-balik, istilahnya menurut saya. Apa yang terjadi? Ya hanya apa yang dilihat mata, apa yang ditampilkan di sana, tanpa diketahui makna aslinya. Tuhan Yesus menginginkan demikian, tetapi mereka tidak melakukannya. Coba kita dengarkan bacaan hari ini. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea, di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian. Kemudian ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu
dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah sabda Tuhan. Orang-orang di sekitar orang yang tuli dan gagap itu menceritakan, memberitakan apa yang terjadi pada saat itu. Padahal Tuhan Yesus sudah meminta supaya mereka tidak memberitahukan. Mana yang kita pilih? Mana yang harus kita kerjakan? Kita mau mengerjakan seperti apa yang diminta Tuhan Yesus? Apa kita melakukan apa yang kita lihat dengan mata kita? Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, para katekis yang saya hormati, kita diberi telinga yang bisa mendengar. Kita diberi mulut yang bisa berbicara dengan baik. Kita diberi indera yang baik. Namun yang paling penting di sini adalah mengikuti perintah Tuhan Yesus. Tidak mengikuti apa yang dikatakan indera kita. Mata kita, telinga kita, mulut kita. Atau mungkin yang pasti adalah keinginan bebas kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, para katekis yang saya hormati, semoga kita semua mempunyai salah satu hal yang penting pada bagian ini, yaitu kita terbuka terhadap segala yang menutupi kita, termasuk indera-indera kita. Amin. Berkah dalam.